selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor properti. Yang pertama APLN, yang kedua BSDE, ketiga ASRI, keempat BES, kelima Piwon, ke-6 CTRA, dan ke-7 SMRA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada PLN yang hari ini ditutup terkoreksi 1,28% ke harga 154. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kosong ya, asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN ada di area support sudah hampir 3 minggu. APLN bergerak di area support dan belum naik. Kalau terlihat dari MACD yang sudah membentuk golden cross di area oversold, dan juga terlihat garis birunya mengarah ke atas dan jarak antara garis merah juga cukup lebar, bercat di atas semakin tinggi saat koreksi volumenya kecil. Jadi ada potensi APLN minggu ini, besok ataupun lusa rebound terdekat menguji resisten 160 dan kalau mampu lewat ke arah 170. Apakah bisa spekulasi buy untuk APLN? Harga sekarang ya bisa aja kalau Bapak Ibu mau. Ini cut loss saja sekalian ya di 144. Kalau dia breakdown dari EMA 200-nya ini cut loss saja, atau kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet ya bisa cut loss di 149, nanti buyback lagi di bawah, bisa juga seperti itu. Yang mana cocok aja dengan profil resiko masing-masing. Dan target profit karena terdekatnya 160 sekitar 3,6%, tapi karena risk rewardnya harus sama, targetnya minimal ke 168 sampai 170. Jadi sekitar 8 sampai 10%. Jadi risk rewardnya masuk, karena kalau Bapak Ibu pakai risk reward 1:1, 160 ya Bapak Ibu harus cut loss mepet di sekitaran 149. Nah, yang seperti saya bilang tadi, cut lossnya mepet ya bisa buyback di bawah, bisa juga seperti ini ya. Seperti itu aja. Untuk APLN harusnya minggu ini bisa rebound, minimal menguji lagi 160-nya resistennya terdekat, seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BSDE yang di hari ini ditutup naik 3,91% ke harga 1195. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy setelah dari awal April terus net sell. Semoga ini berlanjut net buy dan bisa mengerek harga BSDE lebih tinggi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang kalau secara broker DX distribusi, tapi kalau dilihat secara keseluruhan BSDE memang lagi diakumulasi karena nilai yang warna hijau lebih besar daripada nilai yang warna merah. Seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE udah di dekat resistennya 1200. Jadi yang punya dari bawah ya hold aja, yang belum punya wait and see aja. Takutnya BSDE besok mampu breakout tapi membuat candle seperti sebelumnya di tanggal 20 April, membuat candle doji dan terus turun lagi, bisa aja false breakout. Tapi kalau BSDE mampu comping breakout 1200, potensi arah terdekat ke 1280 dan bisa kembali ke 1360 nih untuk BSDE. Dan juga terlihat BSDE ini kalau comping breakout 1200 sangat bagus, dan ya arahnya saya bilang terdekatnya 1280 dan sangat berpotensi ke 1360. Kalau dilihat ini juga BSDE sudah naik terus ya, nih kan polanya naik nih. Jadi kuncinya 1200. Kalau comping breakout harusnya BSDE bisa rally lebih tinggi sebulan ke depan, ya sangat berpotensi menutup atau ke arah 1360. Jadi upside-nya masih 12%. Ya target saya 1 bulan ke depan lah, nggak usah dekat-dekat. Bagi yang swing trader ya jaga di area resisten. Kalau gagal breakout take profit dulu, karena kalau BSDE ini gagal breakout ya arahnya ke bawah lagi ke area 1200. Mending take profit di atas di area resisten, nanti kalau BSDE ke bawah baru beli lagi di bawah. Jadi seperti itu untuk BSDE. Indikator MACD membentuk golden cross, hampir dead cross minggu lalu, tapi nggak jadi karena kemarin BSDE membuat candle doji di area supportnya ini
dan hari ini volume meningkat. Jadi ya harusnya bisa lanjut besok, tapi perlu hati-hati kalau false breakout, mending take profit dulu yang beli dari bawah. Seperti itu untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada ASRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,5% ke harga 199. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASRI didistribusi karena nilai yang warna merah lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI udah di area supportnya 200 sampai 199, tinggal nunggu momentum. Harusnya minggu ini juga bisa rebound mengikuti saham properti lainnya yang sudah rebound duluan seperti BSDE tadi. Jadi potensi ASRI juga minggu ini harusnya bisa rebound. Terdekat uji resisten base-nya di 208, kalau itu mampu di breakout ya ke resisten sideway-nya di 224, dan juga di 224 ini ada EMA 60-nya. Jadi ke situ arah ASRI, tapi disclaimer on, kalau nggak sesuai skenario ASRI bisa aja malah breakdown dari 199. Kalau breakdown arah ASRI akan ke 184. Kalau ditarik downside-nya ya hampir 7%. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 182 sekitar 8,38%, dan target profitnya terdekatnya aja emang 4% di 208, tapi kalau ditarik sampai 204 sekitar 12%. Jadi 1:1,5. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet aja dulu, misalnya cut lossnya aja di 193 dan target TP terdekat di 208. Jadi risk rewardnya sama. Nanti kalau ternyata ASRI breakdown dan Bapak Ibu cut loss, ya buyback aja di bawah ya, tapi tergantung masing-masing lah bagaimana strategi dan trading plan Bapak Ibu, dan sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk ASRI. Harusnya minggu ini semoga ada perlawanan di area support dan mampu rebound untuk ASRI minimal ke 208. Seperti itu untuk ASRI. Kalau dilihat dari indikator MACD juga garis biru sudah di area oversold dan garis biru menyempit, bar chart di bawah 0 makin tipis. Harusnya kalau besok ASRI rebound dan bisa tutup di 208, garis biru akan golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk, dan kemungkinan ASRI bisa lanjut. Kalau kompim breakout 208 ya, ASRI bisa lanjut ke 224. Seperti itu untuk ASRI. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BES yang hari ini juga terkoreksi 0,6% ke harga 149. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari minggu ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES hari ini juga menyentuh supportnya 149 dan tutup sempat breakdown di 148 tapi ditarik naik, dan saat turun 2 hari ini volume meningkat. Tapi saham BES nggak tutup di bawah supportnya 149. Jadi besok ada potensi BES rebound. Tapi ini disclaimer on, terdekat 152. Kalau ditarik upside-nya nih sekitar 2% dan mentok-mentok ya, karena lihat pergerakannya ya maksimal kenaikan BES ini sampai 154 aja dalam 1 hari maksimal kenaikannya ya. Jadi disesuaikan aja, kalau Bapak Ibu mau beli ya bisa cut loss misalnya turun dari 149. Nih, disesuaikan risk rewardnya aja nih. Misalnya cut lossnya ya bisa di 146 atau 145, sekitar 2,8%. Ya, seperti itu untuk BES hari besok. Kemungkinan ada rebound, tapi rebound terbatas ya, mentok-mentok ke 152 dan 156. Jadi seperti itu untuk BES.
Kita langsung saja ke saham kelima, ada Viwon yang hari ini ditutup naik tipis 1,9% ke harga 535. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Viwon diakumulasi oleh Morgan Stanley, Credit Suisse. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Viwon pelan-pelan naik ya setelah bertahan di area supportnya 500 sampai 495, dia naik dan volume makin meningkat. Tapi perlu hati-hati nih, karena Viwon sudah dekat dengan 550 dan di 540 ada EMA 60-nya, garis hitam ini. Jadi kalau Viwon gagal breakout, kemungkinan Viwon akan ke support terdekatnya. Saya bilang ini Viwon membuat support terdekat di 520. Jadi ke sini arah Viwon. Dan bisa aja seperti ini nanti skenario-nya ya. Dan juga mungkin nggak sesuai dengan skenario saya juga bisa. Nah, jadi untuk Viwon bisa aja dia gagal breakout, dia turun dulu, mantul sini terus naik lagi dan mengarah ke 550. Kalau mampu breakout, ini juga bisa nanti jadi resisten terdekatnya. Nah, kalau mampu breakout ya arahnya ke 600. Tapi kalau gagal breakout, Viwon ke bawah lagi. Mungkin tektokan aja dia dari 520 supportnya dan resistennya 550. Jadi harga sekarang mending wait and see aja dulu, nunggu koreksi atau nunggu Viwon breakout dari 550. Indikator MACD juga membentuk golden cross dari 23 April minggu kemarin hari Jumat, dan arah garis biru ke atas, bar chart di atas 0 makin tinggi, volume makin meningkat. Jadi potensi Viwon kalau besok bisa breakout 550 ya ke 600, tapi ada prosesnya ke situ. Ya, seperti itu aja untuk Viwon. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada CTRA yang hari ini juga naik 2,21% ke harga 1155. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Bahkan dari minggu lalu asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA menarik. CTRA membuat swing low barunya. Ini bisa terkonfirmasi swing low. Ini low pertamanya doji dan ini low keduanya hammer, dan terlihat CTRA 2 hari langsung naik. Jadi potensi CTRA bisa sampai 1250 kenaikannya minggu ini kalau ditarik. Jadi potensi CTRA akan melanjutkan kenaikan bisa sampai 1250. Tapi ada resisten terdekat yang berapa kali diuji namun gagal breakout ya, dari tanggal 10 Maret itu di 1200. Jadi terdekatnya, resisten terdekat ada di 1200. Jadi masih potensi CTRA minggu ini naik sampai 1200. Tapi ini untuk yang sudah punya. Kalau yang belum punya, ya kalau Bapak Ibu mau cut loss di sekalian bawah, bisa nggak cut loss di 1100? Bisa, cuman ke trigger. Kemungkinan dia akan turun. Tapi kalau Bapak Ibu mau, ya boleh aja di 1100. Jadi risk rewardnya hampir sama. Kalau beli di 1155, target profit 1200. Nih, hampir sama kan risk rewardnya, atau sekalian di bawah juga boleh cut loss-nya kalau nggak mau cut loss. Jadi skenario-nya CTRA nih harusnya mempertahankan supportnya di 1080. Jadi memang area best buy CTRA ini di bawah 1100, di 1100, 1080 atau 1090, karena terlihat di 1080 ini sering membuat candle rejection ya CTRA. Jadi bisa dikatakan 1080 ini support kuat CTRA untuk saat ini. Indikator MACD juga membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas walaupun masih sempit. Volume belum kelihatan yang signifikan, tapi ya lumayan 3 hari. Jadi besok potensi bisa melanjutkan kenaikan yang bisa sampai 1200 lah. Tapi kalau dikasih lebih ya itu bonus bagi yang sudah punya. Tapi yang belum punya ya sesuaikan. Kalaupun mau seperti strategi saya ini boleh. Kalaupun mau diubah, dimodifikasi sesuai trading plan Bapak Ibu, strategi Bapak Ibu juga nggak masalah. Yang penting bisa
cuan. Seperti itu untuk CTRA. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada SMRA yang hari ini juga melanjutkan kenaikannya. Hari ini naik 2% ke harga 1015. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMRA biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi hampir sama, tidak ada terlihat perbedaan yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA pelan-pelan juga naik ya, dari area supportnya 920 dia naik. Untuk sekarang wait and see aja dulu yang belum punya. Yang sudah punya ya ikut aja, potensi SMRA minggu ini bisa sampai ya, kalau dilihat dari volume yang meningkat ini 2 hari bisa sampai 1070. Jadi bisa pasang trailing stop atau ya bisa TP setengah dulu juga boleh, disesuaikan aja. Yang belum punya bagaimana, ini kalau ke bawah juga sudah cukup dalam, area best buy-nya di 920, jadi risk reward-nya nggak sampai. Kalau ini reward-nya cuma 6%, kalau Bapak Ibu mau cut loss di area 960, boleh aja cut loss aja kalau turun dari 960, nanti buyback lagi di bawah juga boleh. Jadi sesuaikan mana yang cocok aja ya. Yang kalau nggak mau buyback juga mau sekalian cut loss di bawah, misalnya skenario terburuknya SMRA breakdown dari 920 baru cut loss boleh. Cuman rugi waktu tapi punya kelebihan keuntungan kalau ternyata SMRA rebound, Bapak Ibu udah ikut ke atas ya. Jadi banyak strategi, banyak cara untuk mencari profit, dan jangan lupa di setiap strategi, di setiap cara untuk mencari profit, untuk mendapatkan profit itu tetap ada resikonya masing-masing. Jadi Bapak Ibu hitung dulu resikonya. Kalau Bapak Ibu siap, bisa aja langsung buy ya. Seperti itu untuk SMRA. Ya, cukup sampai di sini untuk saham-saham properti. Semoga channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya infokan saham-saham yang berpotensi dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga akan diulas setiap malam. Bonus free konsultasi portofolio dan rekomendasi kripto, tapi tidak tiap hari. Kalau ada koin-koin yang berpotensi saya akan infokan. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.